Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kosong diisi dulu. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita surat Al-Anbiya. Pagi hari ini kita sampai di ayat yang ke-78. Kita pelajari hanya satu ayat, karena satu ayat ini penjelasannya cukup panjang, yaitu tentang kisah para nabi. Setelah kita pelajari bersama kisah beberapa nabi dan para rasul, di ayat yang ke-78 ini Allah menyampaikan satu kisah lagi. Apabila yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kisah para rasul yang disampaikan oleh Allah, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian siapa lagi? Nabi Hud, kemudian Nabi Lut, kemudian siapa lagi? Yakub dan Ishak. Setelah Allah menyampaikan kisah para rasul, nah di ayat yang ke-78 ini Allah menyampaikan kisah nabi, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafathat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Wa Dawuda wa Sulaiman, dan ingatlah ketika Daud dan Sulaiman idh yahkumani, pada saat mereka berdua menetapkan keputusan fil harthi, mengenai tanaman, idh nafathat fihi ghanamul qaum, tatkala dirusak oleh sekelompok kambing milik penduduk. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan adalah kami, kata Allah, terhadap keputusan mereka syahidin, maha menyaksikan. Satu ayat yang kita pelajari pagi hari ini. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kisah kedua nabi ini juga terdapat di surat-surat yang lain. Di surat An-Naml misalkan, di sana lebih lengkap dijelaskan oleh Allah. Sekarang kita bicarakan tentang Nabi Daud alaihis salam. Nabi Daud dilahirkan di kota Bethlehem. Ya, di kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu terletak di Palestina.
Dilahirkan di kota Bethlehem pada tahun sekitar 1085. Nabi Daud dilahirkan di kota Bethlehem pada tahun 1085 sebelum Masehi. 1085 sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa Masehi? Berapa? 2022. Saat ini 2022 Masehi. Berarti saat Nabi Daud dilahirkan sampai sekarang berapa tahun? Tinggal ditambah. Berarti 3107 tahun. 3107 tahun. Until now, sampai sekarang. Berarti Nabi Daud itu dilahirkan 3107 tahun dari sekarang. Ya? Nah, 3000 tahun yang lalu. Paham, Tom? Ya. Nabi Daud pada masa kecilnya beliau bukanlah anak orang kaya. Nabi Daud saat kecil bekerja sebagai penggembala kambing. Ya, ini sejarah Nabi Daud dulu sebelum masuk kepada ayat. Nabi Daud pada saat kecil beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Negerinya Nabi Daud saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Talut. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Talut. Raja Talut ini berperang dengan seorang raja yang lain. Yang raja musuhnya itu ingin menguasai negaranya Raja Talut, yaitu negeri Nabi Daud alaihi salam. Nah, kemudian nabi yang hidup pada saat Nabi Daud masih kecil, nabi yang diutus oleh Allah di situ bernama Nabi Samuel. Karena memang Bani Israel. Nah, Nabi Daud ini adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Daud ini termasuk Bani Israel, berarti Nabi Daud keturunan dari Nabi Ibrahim yang dari jalur siapa? Dari jalur Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ishak. Ya, nah, nanti dicatatnya. Catatnya nanti. Kemudian Nabi yang diutus di zaman Nabi Daud ini bernama Nabi Samuel. Nah, pada saat Raja Talut ini berperang dengan raja yang kejam dari negeri lain yang ingin menguasai negerinya Nabi Daud, raja yang kejam itu bernama Raja Talut. Jalut.
Nah, kalau raja yang berkuasa di zamannya Nabi Daud itu bernama Talut, tetapi raja musuhnya bernama Jalut. Maka Talut ini secara kekuatan pasukan para santri itu kalah dengan Jalut. Kalah. Jalut ini terkenal kuat saat itu. Pasukannya kuat sekali. Kemudian Raja Talut membuat sayembara. Barang siapa di antara penduduknya yang berhasil saat perang dengan Raja Jalut ini berhasil membunuh Jalut, maka separuh dari kekayaan Raja Talut ini akan diberikan kepada orang yang bisa membunuh Raja Jalut, sekaligus orang yang bisa membunuh Raja Jalut ini akan dinikahkan dengan salah seorang putri dari Raja Talut. Pada saat itu Nabi Daud berusia belia masih. Ahli tafsir ada yang mengatakan berusia 15 tahun, ada yang mengatakan berusia 16 tahun. Nah, cuman Nabi Daud itu mempunyai keterampilan, mempunyai keistimewaan, salah satunya karena keistimewaan itu diberikan oleh Allah, pinter kalau pakai ketepil. Nah, kalau anak laki-laki itu tahu ketepil, ya. Habib bisa dulu waktu kecil sering tuh nepil itu. Sangat pinter pakai alat itu. Maka pada saat peperangan terjadi, ini singkat cerita, Habib bisa tidak kisahkan lengkap nanti di surat yang lainnya. Pada saat peperangan terjadi, maka Nabi Daud itu melawan Jalut. Nabi Daud masih belia. Dan beliau hanya menggunakan senjata berupa ketapil. Begitu Nabi Daud melepaskan batu dari ketapilnya, terkena Raja Jalut, maka Raja Jalut kemudian tewas, mati di sana. Jadi Raja Jalut terbunuh di peperangan itu, yang membunuh adalah Nabi Daud. Sesuai janji yang sudah diucapkan oleh Raja Talut, maka Nabi Daud diberikan separuh kekayaan dari Raja Talut, dan Nabi Daud dinikahkan dengan putri dari Raja Talut. Nah, singkat cerita, terus kemudian pemerintahan ini berlangsung, peperangan demi peperangan kemudian dijalani. Nabi Daud kemudian diangkat menjadi seorang panglima di dalam kerajaan Talut. Maka pada saat Nabi Samuel wafat, dan kemudian tidak lama berikutnya Raja Talut juga wafat, maka diangkatlah Nabi Daud itu sebagai seorang raja. Setelah ini wafat, maka Daud diangkat sebagai raja. Kemudian dianugerahkan oleh Allah Nabi Daud yang seorang raja itu, karena Nabi Samuel wafat, sekaligus oleh Allah diberikan anugerah sebagai seorang nabi. Maka dari sinilah dikenal seorang nabi, seorang utusan Allah yang juga sekaligus seorang raja itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, ini sekilas sejarah beliau. Nah, yang kita bicarakan pada pagi hari ini bukan persoalan itu, tetapi Allah menyampaikan persoalan yang lain yang penuh hikmah di ayat yang ke-78. Apa itu? Pada saat Nabi Daud sudah menjadi seorang raja, kemudian Nabi Daud dianugerahkan oleh Allah seorang anak yang bernama Sulaiman.
Kisah yang diceritakan oleh Allah ini terjadi pada saat Sulaiman itu masih kecil. Ada riwayat yang menyampaikan pada saat Sulaiman masih berusia 13 tahun. Ada yang menyampaikan Sulaiman pada saat kisah ini disampaikan yaitu pada saat beliau berumur 11 tahun. Apa yang disampaikan oleh Allah di ayat yang ke-78? Pada suatu hari, para santri dan para pendengar di rumah, ada sekelompok orang yang menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang raja. Seorang raja juga seorang hakim pada saat itu yang memutuskan perkara-perkara. Maka orang yang menghadap kepada Raja Daud ini, Nabi Daud, menyampaikan, "Wahai raja, aku mempunyai kebun, aku mempunyai tanaman," disebutkan tanaman anggur. "Semalam kebunku hancur, tanaman anggurku semuanya hancur karena dirusak oleh sekumpulan kambing milik penduduk sebelah." Jadi ceritanya ada sekelompok penduduk yang mereka punya peliharaan kambing. Pada malam hari, di luar sepengetahuan pemilik kambing ini, ternyata kambingnya itu lepas dari kandang. Namanya kambing, tidak bisa lihat tanaman yang hijau, ya, namanya kambing. Dan kambing tidak pakai tanya, punya siapa ini, enggak. Pokoknya lihat ada tanaman hijau, rasa laparnya muncul, akhirnya dimakan semua itu tanaman anggur yang sudah berbuah. Habis itu satu kebun. Pemilik kebun ini kemudian lapor kepada Nabi Daud alaihissalam, minta keadilan. Nah, akhirnya pemilik kambing itu dipanggil oleh Nabi Daud. Begitu ditanya oleh Nabi Daud kronologis peristiwanya, kambing-kambing itu keluar dari kandangnya pada malam hari tanpa sepengetahuan pemilik kambing, dan kemudian kambing itu menghancurkan tanaman-tanaman anggur milik warga tadi. Maka Nabi Daud saat itu memberikan satu keputusan sebagai seorang raja dan seorang hakim. Maka Nabi Daud karena seorang nabi memberikan keputusan yang dirasa adil. Paham tum? Yang dirasa adil. Maka Nabi Daud saat itu menyampaikan, keputusan yang aku keluarkan, maka kambing-kambing yang sudah merusak kebun anggur tadi harus kamu serahkan kepada pemilik kebun. Kata siapa? Kata Nabi Daud alaihissalam, "Wahai pemilik kambing, sebagai bentuk tanggung jawabmu, maka kambing-kambing yang kamu miliki ini harus kamu berikan kepada pemilik kebun sebagai bentuk ganti rugi." Bisa dipahami? Bisa dipahami, ya. Ternyata Nabi Sulaiman ada di dekat Nabi Daud alaihissalam. Saat itu diriwayatkan Nabi Sulaiman berusia sekitar 11 sampai 13 tahun. Sudah dewasa apa belum? Mendengar keputusan yang disampaikan oleh ayahnya, maka Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, "Wahai ayahku, jika aku yang mengambil keputusan, maka keputusanku tidak seperti itu. Maka aku akan menyerahkan kambing-kambing ini kepada pemilik kebun, tetapi sifatnya hanya sementara." Disinilah Allah kemudian menyampaikan, "Wa Dawud wa Sulaiman," ingatlah pada saat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, "Idh yahkumani," sewaktu keduanya menetapkan satu hukum, satu urusan, fil harsi, mengenai tanaman, yaitu tanaman yang dirusak, ya,
id nafasat fihi ghanamul kaum, yang dirusak oleh sekelompok sekumpulan kambing milik penduduk. Ini yang diingatkan oleh Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, yahkumani, kata yahkumani, ya, yahkumani, mempunyai dua tafsiran. Yang pertama, para ulama ahli tafsir menafsirkan kata yahkumani yaitu antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mempunyai keputusan hukum yang berbeda. Antara Nabi Daud dan Sulaiman mempunyai keputusan hukum yang berbeda, ya, mempunyai keputusan hukum yang berbeda. Yang kedua, para ahli tafsir menyampaikan keputusan hukumnya tidak berbeda. Keputusan hukumnya yang dikeluarkan hanya satu macam. Tetapi yang dimaksud yahkumani di sini, ini perhatikan betul supaya paham, yaitu terjadi dialog antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tentang keputusan apa yang harus diberikan baik kepada pemilik kambing maupun kepada pemilik kebun anggur yang tanamannya dirusak. Terjadi dialog sebelumnya. Kalau penafsiran yang pertama jelas keputusan yang diambil itu berbeda. Berarti kalau kita ikuti yang ini berarti terdapat berapa keputusan? Dua keputusan hukum. Terdapat dua keputusan hukum yang berbeda. Ulama sebagian lagi berpendapat keputusannya tidak berbeda, keputusannya satu yang dikeluarkan. Tetapi yahkumani di sini terjadi dialog atau adu argumentasi antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Terjadi adu argumentasi. Para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Sulaiman yang saat itu baru berumur 13 tahun. Apakah Nabi Sulaiman yang ayahnya masih hidup dan ayahnya adalah seorang raja, Nabi Sulaiman mempunyai hak untuk menentukan keputusan hukum? Tidak, karena keputusan hukum itu tetap diputuskan oleh raja, yaitu Nabi Daud. Ayo pahami betul ya, dengarkan betul supaya paham ini. Artinya kalau kita pakai pendapat yang ini, berarti Nabi Daud sudah menyampaikan keputusannya kepada pemilik kambing dan pemilik kebun anggur. Keputusan Nabi Daud seperti tadi, yaitu kambing-kambing yang sudah merusak kebun anggur tadi semuanya harus diberikan kepada pemilik kebun anggur sebagai bentuk ganti rugi. Kalau memang keputusannya dua macam, berarti Nabi Daud sudah menyampaikan keputusan seperti itu. Ternyata Nabi Sulaiman yang masih belia berusia belasan tahun, Nabi Sulaiman mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu kambing-kambing tadi diserahkan kepada pemilik kebun anggur, tapi sifatnya sementara. Sementaranya bagaimana?
pada saat kambing-kambing ini sudah diberikan kepada pemilik kebun anggur, maka oleh pemilik kebun anggur kambing-kambing ini digembalakan. Kemudian kalau kambingnya tadi melahirkan anak, anaknya menjadi milik pemilik kebun. Susunya, susu kambing itu juga menjadi pemilik kebun. Sedangkan yang memiliki kambing harus mengerjakan kebun yang sudah dirusak. Maksudnya tanaman yang sudah rusak itu harus mereka tanami lagi, mereka rawat sampai keluar buah, seperti pada saat dulu dirusak oleh kambing-kambing mereka. Apabila tanaman anggurnya sudah tumbuh dan sudah berbuah, kata Nabi Sulaiman, maka kambing-kambing yang sudah diserahkan kepada pemilik kebun kurma harus dikembalikan lagi kepada pemilik kambing, sehingga pemilik kambing tidak kehilangan kambingnya. Pemilik kebun kurma juga bisa mendapatkan hasil dari tanaman anggur. Pemilik kebun anggur mendapatkan hasil dari tanaman anggur. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bedanya antara keputusan hukum yang disampaikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Maka apabila ini yang kita ambil pendapat yang kedua, sebelum menentukan keputusan hukum, Nabi Daud berdialog dengan putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, pada saat dialog itulah Nabi Daud menyadari ternyata keputusan hukum yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman lebih tepat dibandingkan keputusan yang akan disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Paham ya? Nah, pertimbangannya apa? Loh, ini pelajaran untuk kalian. Pelajaran untuk kita ini nanti. Keputusan yang diambil oleh Nabi Daud, nih, keputusan tadi apa itu? Kambing-kambing harus diserahkan kepada pemilik kebun sebagai bentuk ya ganti rugi. Ini keputusan hukum Nabi Daud. Perhatikan betul. Ini kita sekarang ngomong soal keputusan seorang hakim. Loh, apa penting Habib buat kita? Sangat penting. Ini bukan hanya seorang hakim saja. Kalian suatu saat akan menentukan keputusan. Suatu saat kalian menjadi orang yang kemudian tokoh di masyarakat, maka bisa jadi suatu saat kalian akan memutuskan adanya satu persoalan. Maka ayat 78 ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Nabi Daud mengambil keputusan seperti ini, semua kambing harus diserahkan sebagai ganti rugi kepada pemilik kebun. Keputusan yang seperti ini hanya memenuhi satu unsur atau satu azas, yaitu azas keadilan. Ini saja. Hanya memenuhi satu unsur, azas keadilan. Maka setelah kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun, orang yang punya kambing masih punya kambing enggak? Hilang sudah kambingnya, menjadi pemilik kebun. Artinya apa? Artinya modalnya pemilik kambing hilang saat itu. Paham ya? Artinya modalnya habis. Karena kambingnya sudah diberikan seluruhnya kepada pemilik kebun. Yang punya kambing tidak punya kambing lagi. Akhirnya apa? Dia tidak bisa kerja, dia tidak bisa dapat penghasilan.
Karena hartanya sudah diserahkan. Fahim Tom? Ya. Ini hanya memenuhi satu unsur atau satu azas, yaitu azas keadilan. Menurut Nabi Daud adil. Lantaran kebunnya orang ini sudah hancur, rusak, harus diganti rugi. Adil. Tetapi yang punya kambing kehilangan hartanya kemudian untuk selamanya. Nah, Nabi Sulaiman mempunyai pendapat yang berbeda. Kambing-kambing itu, ya, sedangkan Nabi Sulaiman, ini Habib bisa tulis di sini ya. Sedangkan Nabi Sulaiman mempunyai pendapat kambing-kambing diserahkan kepada pemilik kebun hanya sementara, agar supaya pemilik kebun bisa mengambil hasil dari anak, kemudian susu, kemudian bulu dari kulitnya. Ya, pahami betul ini. Kemudian para pemilik kambing harus bekerja menanam lagi tanaman anggur yang sudah dirusak. Paham nggak? Paham nggak? Ya. Pada saat tanaman anggurnya sudah tumbuh, sudah berbuah lagi, maka kambing-kambing tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga pemilik kambing dapat mengembalakan lagi kambing-kambingnya, pemilik kebun anggur bisa melanjutkan merawat anggurnya, sehingga suatu saat sama-sama punya penghasilan. Artinya dengan kejadian merusak ini, kambing yang merusak buah anggur ini tidak menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Bisa dipahami? Nah, keputusan Nabi Sulaiman itu mempunyai dua azas. Kalau tadi Nabi Daud keputusannya azasnya hanya satu, azas keadilan. Tapi keputusannya Nabi Sulaiman itu punya dua azas. Apa itu? Yaitu azas keadilan dan azas pembinaan. Di sini letak perbedaannya. Bisa dipahami para santri? Bahasanya bisa dipahami enggak? Ya? Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ini memberikan pelajaran kepada kita ayat 78. Bahwasannya untuk memutuskan satu perkara, satu persoalan, kita tidak bisa hanya berdasarkan satu prinsip. Misalkan prinsip yang kita anut yaitu prinsip keadilan. Tidak bisa. Karena adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang satunya lagi. Tetapi prinsip keadilan dan sekaligus pembinaan itulah keputusan yang lebih tepat. Paham dong? Nah, maka apabila kita pahami ini, keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Daud salah apa enggak? Kambing-kambing harus diserahkan kepada pemilik kebun. Itu keputusan yang salah apa enggak? Ada dua keputusan ini. Ada dua keputusan. Loh, paham enggak ini? Paham? Berarti keputusan Nabi Daud dibandingkan keputusan Nabi Sulaiman? Hah? Lebih tepat Nabi Sulaiman. Nah, kalimat itu yang Habib Isa tunggu. Kalimat lebih tepat. Jadi keputusan Nabi Daud itu bukan keputusan yang salah, bukan. Karena tidak mungkin Nabi salah. Tapi keputusan yang lebih tepat adalah keputusan Nabi Sulaiman. Keputusan Nabi Daud benar, tapi yang lebih benar adalah keputusan Nabi Sulaiman. Itu yang Habib bisa tunggu kalimatnya. Lebih tepat, berarti kalian paham betul.
Jadi jangan sampai kita mengatakan berdasarkan ayat ini Nabi Dawud mengeluarkan keputusan hukum yang salah. Tidak salah. Karena Nabi dijaga oleh Allah dari kesalahan. Yang benar adalah keputusan Nabi Sulaiman lebih tepat dibandingkan keputusan Nabi Dawud alaihi salam. Paham tuh? Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, perbedaan dalam menetapkan satu hukum dalam satu persoalan itu biasa. Ya, adanya perbedaan itu biasa. Jadi jangan dianggap perbedaan itu adalah awal dari permusuhan. Tidak. Orang berbeda itu biasa. Contoh kalian saja sekarang. Muknamu di sini ya enggak seragam, berbeda-beda. Santri Banin yang pakai seragam di sini tetap saja ada yang berbeda. Ya enggak? Bentukmu satu sama lain sama apa enggak? Enggak sama. Ada yang irungnya mancung, ada yang pesek, ada yang gede, mekrok, ya. Apakah yang irungnya mekrok itu kemudian dianggap satu kesalahan? Enggak. Hidungnya yang pendek itu dianggap satu kesalahan? Enggak. Jadi itu perbedaan. Nah, tetapi para santri dan para pendengar di rumah, selama keputusan yang dikeluarkan itu betul-betul dengan tujuan kemaslahatan, dengan tujuan keadilan, maka perbedaan itu tidak ada masalah. Paham tuh? Nah, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, baginda Nabi menyampaikan, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim menentukan atau memutuskan satu persoalan hukum, kemudian fajtahada, dan hakim itu sudah bersungguh-sungguh, artinya beliau itu berijtihad betul, sungguh-sungguh, niatnya baik, tujuannya baik, tidak ada niat yang tidak baik. Tetapi kemudian summa asoba, tetapi ternyata keputusan yang dikeluarkan itu keputusan yang salah. Ternyata keputusannya salah. Maka apa kata baginda Nabi? Falahu summa asoba, ternyata keputusannya keputusan yang betul. Maaf, keputusan yang betul. Jadi gini, ada seorang hakim, ya biar kalian jelas. Perhatikan sini. Pokoknya berat ini mau memahami. Ada seorang hakim. Hakim itu kemudian dalam memutuskan satu perkara itu sungguh-sungguh hakim ini. Sungguh-sungguhnya bagaimana? Ilmunya dikeluarkan semua oleh dia. Pengetahuan hukumnya dipahami betul. Kemudian hakim ini menentukan satu hukum, ternyata hukum yang diputuskan tadi benar. Maka hakim yang seperti itu, kata baginda Nabi, ajroni, mendapat dua pahala. Mendapat dua pahala. Falahu ajron. Tetapi sebaliknya, wa idza hakamal fajtahada, dan apabila hakim itu memutuskan satu perkara dengan cara berijtihad. Ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh, ya, ijtihad. Nah, ini namanya ijtihad. Ijtihad itu maksudnya upaya yang sungguh-sungguh. Hakim itu memutuskan satu perkara dan dia dengan upaya yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Tidak main-main. Tidak main-main hakim ini. Tetapi begitu menentukan keputusan, ternyata tsumma akhto'a, keputusan yang ditetapkan itu ternyata salah.
bukan keputusan yang benar. Maka bagi hakim yang seperti itu, kata baginda Nabi, falahu ajrun, maka baginya mendapatkan satu pahala. Artinya para santri dan para pendengar di rumah, seseorang yang berijtihad itu upayanya sungguh-sungguh, betul-betul dia mempunyai ilmu, dia mempunyai pengetahuan, kemudian dia memutuskan satu perkara, maka kalau perkara yang diputuskan itu ternyata salah, keputusan yang diambil oleh dia ini salah, itu tidak berdosa, tetapi dia dicatat oleh Allah mendapatkan satu kebaikan, falahu ajrun, satu kebaikan. Tetapi apabila seorang hakim kemudian dia memutuskan satu perkara dan ternyata perkaranya itu betul hasil keputusannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Habis bisa contohkan biar kalian tidak bingung. Seorang kepala sekolah misalkan, kepala sekolah, maka pada saat ada murid yang bermasalah, kemudian kepala sekolah itu dengan ijtihad, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dia mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, mempunyai dasar, maka dia pikirkan persoalan itu matang-matang, dipikirkan betul mana yang tidak baik, mana yang baik, berbagai pertimbangan dilakukan, kemudian tiba saatnya dia harus memutuskan. Ternyata keputusan yang diambil itu keputusan yang benar. Artinya apa? Memenuhi prinsip keadilan, tidak ada yang didolimi, dan juga memenuhi prinsip pembinaan. Maka kepala sekolah yang seperti itu mendapatkan dua pahala. Tetapi pada saat kepala sekolah ini sudah berijtihad betul, berpikir sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sebelum mengambil keputusan, maka tibalah hari mengambil keputusan dan ternyata keputusan yang dikeluarkan ternyata salah, artinya tidak memenuhi prinsip keadilan. Salah satu merasa didolimi dengan keputusan itu, maka kepala sekolah yang seperti itu, para santri, tidak berdosa. Dia mendapatkan satu pahala. Bisa dipahami tidak? Ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah pada saat seseorang sudah memutuskan satu perkara, kepala sekolah tadi tahu bahwasannya keputusan yang dia ambil itu ternyata keputusan yang salah. Setelah 1 minggu berikutnya misalkan, kok kepala sekolah ini tahu, iya ternyata yang tak putuskan ini keputusan yang salah, ternyata dasarku belum kuat, ternyata data-data yang aku ambil belum lengkap, aku hanya sering mendengarkan omongan dari orang lain, sehingga keputusanku lebih banyak berdasarkan jarene. Nah, misalkan seperti itu, hanya berdasarkan omongan orang, jarene iki, jarene iku, jarene iko, sehingga aku mengambil keputusanku tidak benar. Seminggu berikutnya tahu kepala sekolah, kalau kepala sekolah itu kemudian merevisi, merubah keputusannya itu, dirubah dengan keputusan yang benar, maka kepala sekolah itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ancaman Allah, dari siksa neraka. Tetapi apabila kepala sekolah itu tadi sudah tahu keputusannya salah, tetapi dia membiarkan, biarkan sudah terlanjur, aku keluarkan. Kalau aku tarik lagi keputusanku, malu aku. Mau ditaruh di mana wajahku ini? Misalkan begitu ya. Maka kepala sekolah itu termasuk orang yang telah mendolimi orang lain dan ancaman neraka untuk dirinya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita.
Makanya seorang hakim itu memutuskan satu perkara harus hati-hati. Harus hati-hati. Maka keputusan yang terbaik yang harus diambil oleh seorang hakim yaitu keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik adalah yang mengandung apa? Yang mengandung yang disebut oleh Al-Quran dengan apa? Hikmah. Maka keputusan yang terbaik yaitu keputusan yang didasarkan oleh yang disebut oleh Al-Quran dengan hikmah. Artinya apa? Keputusan yang didasarkan dengan ilmu yang dimiliki, kemudian melihat kondisi sekitar, melihat keadaan sosial di masyarakat, kemudian melihat prinsip keadilan. Maka keputusan yang seperti itulah yang dinamakan keputusan yang mengandung hikmah, dan keputusan yang mengandung hikmah itu pasti keputusan yang akan membawa manfaat, akan membawa maslahat. Tetapi kalau keputusan hanya didasarkan oleh jarene, lebih banyak mendengarkan omongan orang, maka yakin keputusan yang dia keluarkan pasti keputusan yang salah. Pada saat tahu keputusannya itu salah tetapi dia membiarkan, maka hakim itu ancamannya adalah neraka. Paham Tom? Nah, Nabi Daud seorang raja, seorang nabi, sudah tua, tetapi Nabi Daud tidak malu merubah keputusannya mengikuti keputusan yang disampaikan oleh putranya yang bernama, yang masih berusia 13 tahun. Tidak malu. Karena ternyata apa? Ternyata memang keputusan Nabi Sulaiman yang lebih tepat. Bayangkan, raja, nabi, orang tua, ayah, tidak malu membatalkan keputusannya, mengambil keputusan dari anaknya. Tidak malu Nabi Daud, karena ternyata keputusan Nabi Sulaiman yang jauh lebih tepat. Nah, kalau kita kemudian memutuskan satu perkara, apalagi perkara itu perkara yang akan menyebabkan persoalan yang besar di masyarakat, sekarang kalian putuskan, seminggu lagi, 2 minggu lagi kalian sadar ternyata keputusanmu salah, tetapi kamu menutup matamu, kamu menutup telingamu, dan kamu menutup hatimu, tidak mau merubah keputusan itu, walaupun itu jelas keputusan yang salah, neraka itu ancamannya. Karena kamu telah mendolimi orang yang kamu beri keputusan tadi. Paham Tom? Jadi tidak ada hukum yang bersifat tetap, itu tidak ada kecuali Al-Quran. Tidak ada. Nah, ini menjadi ilmu untuk kita. Besok nih santri banin yang menjadi bapak kepala rumah tangga, saat kamu memutuskan perkara 2 anakmu, mereka bertengkar, ya, 2 anakmu ini, satu saudara ini bertengkar, maka sebelum mengambil keputusan seorang ayah harus ditimbang-timbang betul, yaitu keputusannya harus mengandung hikmah. Seorang ibu juga begitu. Pada saat kemudian bersitegang, bertengkar dengan suaminya, seorang istri, maka pada saat mengambil keputusan harus betul-betul keputusan yang mengandung hikmah. Nah, oleh karena itu para santri dan para pendengar di rumah, baginda Nabi melarang
seorang hakim itu mengambil keputusan pada saat dia kondisi marah, pada saat dia kondisi lapar, pada saat dia kondisi ngantuk, pada saat dia kondisi sakit, pada saat dia kondisi tidak gembira hatinya. Maka baginda Nabi melarang seorang hakim yang dalam kondisi-kondisi tadi mengambil keputusan. Karena apa? Orang yang perutnya lapar, luwe, kalau mengambil keputusan, maka dikhawatirkan keputusannya adalah keputusan yang salah. Karena lapar, mikirnya, mikir berat sedikit nggak mampu. Maunya apa? Cepet-cepet selesai. Kayak santri kan belajar begini, kondisi perutnya lapar, nggak selesai-selesai ini, ya nggak? Itu tempe goreng sudah membayangi itu. Dalam kondisi marah juga tidak boleh. Dalam kondisi marah tidak boleh. Bahaya orang kondisi perut lapar. Yang lebih bahaya lagi, bukan perutnya yang lapar, tapi nafsunya yang lapar. Apa? Yaitu seorang hakim yang memutuskan satu perkara hanya karena bukan perutnya yang lapar, perutnya kenyang itu. Sudah makan ayam gepuk, sudah. Ayam geprek sudah kenyang. Tapi apanya yang lapar? Bahaya. Maka keputusan yang diambil, yakin itu keputusan yang salah yang membawa mudarat. Maka kalau seperti itu, hakim tidak mendapatkan pahala apapun, tetapi ancaman dari Allah, yaitu neraka. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka ada satu nasihat. Ini terakhir, nasihat yang bagus yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menasehatkan 3 persoalan kepada seseorang yang akan mengambil keputusan, yang akan menentukan hukum. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, janganlah engkau menjual hukum dengan harga yang murah. Jangan engkau jual hukum itu dengan harga yang murah. Karena apa? Harga murah itu berapa? Harga yang murah itu berapa? 10 juta? 100 juta? Murah enggak? Hah? Murah apa mahal? 100 juta? 1 miliar murah apa mahal? Mahal. Murah. Maka berapapun kamu menjual hukum yang kamu putuskan, itu murah. Karena apa? Tidak ada nilainya apapun di dunia ini dibandingkan balasan Allah di akhirat besok. Apa artinya kalian terima 10 miliar, 100 miliar untuk memuaskan satu orang sehingga kalian mengeluarkan keputusan hukum yang mendolimi orang lain hanya demi uang 10 miliar dibandingkan besok ancaman neraka yang akan kalian dapatkan? Maka uang 10 miliar itu uang yang banyak atau uang yang sedikit? Sedikit, tidak ada artinya. Berapapun kamu jual hukum itu, maka itu harganya murah. Karena tidak ada bandingannya dengan siksa neraka yang akan kalian terima besok. Paham dong? Wala tashtaru bi ayatina samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat kami ini, kata Allah, dengan harga yang murah. Itu orang yang sangat hina. Hati-hati. Barangkali besok kalian kuliah di jurusan hukum, ya. Siapa tahu. Kalian besok ada yang menjadi ulama besar, kemudian masuk di dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI itu kan salah satu yang menentukan hukum agama. Hati-hati kalau seperti itu. Jangan kalian menentukan hukum karena melihat 10 miliar, 100 miliarnya. Murah itu semua. Kecil dibandingkan ancaman siksa dari Allah. Itu yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri. Jangan kamu jual hukum dengan harga yang murah. Yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan satu hukum. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalian menentukan hukum terhadap seseorang
Kemudian karena kalian merasa tidak suka sama orang itu, kalian putuskan hukum sesuai keinginan hawa nafsumu. Neraka tempat kita. Neraka tempat kita. Karena apa? Kita sudah dolim kepada orang lain. Hati-hati. Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri, saat kamu menentukan hukum, jangan pernah takut dengan seorang pun. Siapapun manusianya, jangan kau takuti. Takutlah hanya kepada Allah. Takutlah apabila ternyata keputusanmu adalah keputusan yang salah. Makanya para santri dan para pendengar di rumah, para fuqaha, ulama-ulama zaman dahulu, mereka itu menangis bermalam-malam. Karena apa? Takut keputusannya adalah keputusan yang salah. Baik, ini yang bisa kita pahami dari ayat yang ke-78. Akan kita lanjutkan besok ayat ke-79 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'udatuka ma 'allamtanihi fardudu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad.